Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa di Syekh Abi Malik hafizahullah taala. Terakhir kita sampai kepada hal-hal yang disunahkan berwudu di dalamnya. Sahih? Pasal yang berikutnya adalah apa? Hari ini pasal tentang al-mashu al-khuffaini wa ma fi ma'nahuma. Pasal tentang fawaidun takhtajul mutawadi'a ilaiha sudah. Tidak ada doa sesudah yang penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah wudu sudah ya. Baik. Baik. Al-mashu 'alal khuffaini wa ma fi ma'nahuma. Mengusap di atas dua khuf dan di atas perkara yang semakna dengan dua khuf, seperti jawrab, kaos kaki, atau di atas gips, bagian yang ditutup oleh perban atau semisalnya. Qala muallif hafizahullah ta'ala, masru'iyatul mashi 'alal khuffaini. Syariat ini telah menetapkan disyariatkannya mengusap di atas dua khuf. I'lami ayyatuhal mu'minat. Ketahuilah wahai sekalian wanita yang beriman, anna min taisirillahi ta'ala ala ibadihi, bahwa di antara kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam syariat ini, ar-rakhasa lahumul masha, yaitu Allah memberikan rukhsah, keringanan bagi hamba-hambanya itu untuk mengusap alal khuffaini, di bagian atas sepatunya, badalu ghusli rijlaini fil wudu, sebagai pengganti mencuci dua kaki ketika berwudu. Fayajuzu lakil mashu alaihima, maka wahai ukhti muslimah, boleh bagimu mengusap di atas dua sepatumu, fi safari, baik engkau dalam kondisi di perjalanan atau musafir, awil hadari, atau engkau dalam kondisi mukim, tidak safar, sawaun lihajatin aw li ghairihima, sama saja hukumnya karena ada sebuah hajat yang membuat Anda mengusapnya atau selain karena hajat. Jadi apakah Anda karena sebab memang enggan melepas sepatunya, atau memang Anda tetap mengenakan sepatunya itu karena bukan suatu perkara yang hajat, tetap boleh mengusap di atas sepatu. Hatta annau yajuzu laki wa anti mulazimatun baitik, sampai pun dirimu berada di dalam rumahmu, boleh bagimu mengusap dua sepatumu. Mungkin saja ibu-ibu mengenakan sendal rumah ya, atau apa? Kaos kaki. Ketika ibunda ada di dalam rumah mengenakan kaos kaki, di saat mau berwudu tidak wajib melepas kaos kakinya. Boleh mengusap di bagian atas kaos kaki itu. Bi ijma'il ulama'i, ini sesuai dengan kesepakatan para ulama.
Wa qad sabata hadha bi sunnati as-sahihati al-mutawatirati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya perkara ini telah tetap berdasarkan sunnah yang sahih lagi mutawatir, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu ma yahtaju bi li jawazil mashi hadis Hammam qala. Bahkan di antara perkara yang penting tentang bolehnya mengusap di atas sepatu, hadis Hammam, ia berkata, bala Jarir summa tawadda'a wa masa ala khufaihi faqila taf'alu hadha faqala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawadda'a wa masa ala khufaihi. Suatu ketika Jarir ibn Abdullah buang air kecil. Setelah itu beliau berwudu. Maksudnya setelah dia beristinja, beliau keluar dari tempat buang air kecil, beliau berwudu. Dalam wudunya beliau mengusap di atas dua sepatunya. Maka ditanyakan kepadanya, kamu lakukan mengusap di atas dua sepatumu ini? Kata Jarir, iya, aku telah melihat Rasulullah SAW itu ketika beliau habis buang air kecil, beliau berwudu, lalu dia mengusap di atas dua sepatunya. Qala A'mas, Imam Al-A'mas berkata, qala Ibrahim, berkata Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ta'ala, kana yujibuhum hadal hadis. Sungguh di antara perkara yang menakjubkan dari hadis ini adalah li'anna islama Jaririn, sesungguhnya keislaman Jarir itu kana ba'da nuzulil Maidah. Masuk Islamnya Jarir itu setelah turunnya surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat yang kelima itu menjelaskan tata cara berwudu. Dan dalam tata cara berwudu itu mencuci kaki. Nah, Jarir ibn Abdullah itu mempraktekkan wudunya Nabi ketika selesai buang air kecil dengan cara mengusap bagian atas dua khufnya. Menunjukkan hukum mengusap khuf itu tidak mansukh. Bukan dihapuskan dengan surat Al-Maidah, tidak. Bantahan kepada orang-orang Syiah. Mereka menolak berwudu dengan mengusap di atas khuf. Riwayat yang kita baca tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 387, Imam Muslim nomor 1568. Kemudian kata beliau, wa masu'iyatul mashi 'alal jawrabaini wan na'laini. Demikian pula Islam mensyariatkan mengusap di atas kaos kaki, bahkan dua sendal, sendal yang menutupi bagian punggungnya, ya. Apa ya sendal kita namanya, sendal apa, Bu? Sendal yang menutupi bagian punggungnya itu apa? Selop. Iya, sudah. Itulah kira-kira ya. Nah, gitu. Pokoknya yang menutupi dua punggung. Biasanya kan ummahat pakai yang begitu ya. Ibu-ibu biasanya pakai sendal yang seperti itu. Kata beliau, wa yajuzu laki aidan an tamsahi 'alal jawrabaini wa na'laini. Boleh pula bagimu wahai wanita untuk mengusap di atas dua kaos kakimu dan dua sendalmu. Li hadisil Mughirah bin Su'bah, berdasarkan hadisnya Mughirah bin Su'bah, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabaini wa na'laini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dan beliau mengusap di atas dua kaos kaki dan dua sendalnya. Bukankah para wanita itu salah satu wasilah untuk menutup aurat adalah menutup kakinya dengan kaos kaki, juga dengan sendal yang menutup bagian punggungnya. Kayak ummahat disukai ya, pakai sepatu yang apa? Kulitnya sampai apa? Bagian atasnya itu menutup sampai betisnya, itu paling disukai wanita begitu. Sepatu apa? Sepatu boot, nah itu disukai. Entah mau boot dari plastik atau mau boot dari apa? Dari kulit, nggak ada masalah. Wanita disukai yang seperti itu.
Yang tidak boleh yang menyerupai wanita kafirat. Yang nggak boleh bagi mereka menyerupai wanita kafirat. Karena Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Hadis yang kita bacakan tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Al-Imam At-Tahawi, demikian pula oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Kitabul Irwa nomor 101. Didhaifkan oleh Ibnu Mahdi dan selainnya dari kalangan a'imah kama fil fathi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang sahih insyaallah. Wa qila li Ibnu Umar, Ibnu Umar pernah ditanya, ra'ainaka talbasu hadhin ni'alis as-sabatiyah. Kami melihatmu wahai Ibnu Umar memakai sendal sabatiyah. Qala, kata Nabi, kata Ibnu Umar, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa yatawaddau fiha wa yamsahu 'alaiha. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pakai sendal sabatiyah. Beliau berwudu dan beliau mengusap di atas dua sendalnya itu. Tahu sendal sabatiyah, Ibu? Sebagian ulama menyebutkan sendal sabatiyah itu yang ada talinya dua tali. Sendal apa? Kita nyebutnya sendal jepit gitu ya. Nah, sendal sabatiyah. Ada sebagian lain menyebutkan ini sendal yang menutupi bagian punggung tapi terlihat jari jemarinya. Jadi jarinya terlihat tapi punggung kakinya ketutup. Wallahu a'lam. Zaid bin Wahbin berkata, bala Aliyun wa waqa'im summa tawadda'a wa masa'ala na'laini. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disahihkan oleh Al-Albani, Zaid bin Wahbin berkata, Ali bin Abi Thalib beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Ini menunjukkan kencing sambil berdiri tidak haram, tidak diharamkan menurut pendapat Imam Al-Rajih, disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian beliau berwudu, lalu beliau mengusap di atas dua sendalnya itu. Dan Ali mengatakan, "Lau kana ad-dinu bi ra'yi la kana asfalu minal khuffi ahaqqu ayyusah." Seandainya agama ini ukurannya adalah akal manusia, niscaya bagian sendal yang bawah lebih pantas untuk diusap ketika berwudu. Ucapan ini memberikan kita beberapa faedah. Faedah pertama, wudu ketika memakai sepatu dan sendal tidak perlu dilepas. Jangan dibasahi sendalnya. Cukup diusap atas sendal tersebut. Laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Rasulullah mengatakan an-nisa'u saqaiqur rijal. Wanita itu belahan dari lelaki, saudara kandungnya lelaki. Maksudnya secara hukum sama dengan laki-laki ketika tidak ada nas yang membedakannya. Faedah yang kedua, Ali bin Abi Thalib mencontohkan cara berwudu. Dan tentu beliau tidak berbuat bid'ah. Tentu beliau berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, agama kita ukurannya bukan akal. Kadang-kadang apa yang terdapat pada agama bertentangan dengan akal kita. Wajib bagi akal tunduk dengan nas. Nggak boleh nas itu ditolak karena sebab bertentangan dengan akal. Misalnya jilbab. Sebagian wanita menolak karena alasan gerah, panas, atau beralasan jilbab itu untuk wanita padang pasir karena menutupi wajahnya dengan cadar supaya tidak kena debu. Padahal tidak, syariat ini datang dari Allah Tabaraka Ta'ala. Ayyadrina min jalabibihinna, agar wanita-wanita itu, kata Allah, mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Kemudian contoh yang lainnya bertentangan dengan akal manusia. Ketika seorang itu buang angin, secara akal keluar dari tempat yang kotor. Tapi yang menakjubkan, yang dicuci adalah bagian wajah.
Orang kentut itu bukan mencuci duburnya, tapi mencuci wajahnya. Itu juga bertentangan dengan akal. Atau akal tidak bisa menerima. Tapi wajib akal untuk menerimanya. Tunduk dengan nas. Contoh yang lainnya, air minum yang kemasukan lalat. Islam menganjurkan mencelupkan lalat itu ke dalam. Jadi kalau ada lalat masuk ke dalam air minum, lalatnya harus dicelupkan ke dalam. Kemudian diambil lagi dan dibuang. Air minumnya tidak boleh dibuang, diminum. Kalau orang kita sudah apa itu? Menyijikan. Contoh yang lainnya, Nabi menganjurkan kalau seseorang menjumpai makanan jatuh, diambil, dibuang bagian yang terkena pasir, dimakan yang bisa dimakan. Kalau orang Indonesia diinjak-injak gitu ya. Banyak anak-anak kecil ketika makanan yang jatuh justru diinjak-injak. Ketika kita tanya kenapa, ini diajarkan sama Umi, katanya kotor Ustaz. Coba lihat, ini contoh yang buruk. Yang benar diambil, dibuang yang kotor, dimakan yang bisa dimakan. Contoh yang lainnya, secara akal mana lebih sehat? Makan dengan jari atau dengan sendok? Secara akal dengan jari atau sendok? Sendok atau jari? Tapi kalau kita mau jujur dengan akal kita, tentu tangan lebih sehat. Karena tangan milik sendiri, so ibu, sendok dipakai orang-orang banyak. Kalau tangan paling dipakai oleh dirinya dan istrinya saja, sahih? Atau suaminya saja, khas. Maka saya itu ibadah sekalian, akal wajib tunduk dengan syariat. Bila bertemu antara nas dengan antara naklun wa aklun, kalau bertentangan antara nas Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang datang dari akal, wajib mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak seperti kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah menolak setiap riwayat yang bertentangan dengan akal. Makanya Mu'tazilah nggak mau terima hadis lalat. Mu'tazilah tidak mau menerima hadis siksa kubur. Mu'tazilah tidak mau menerima hadis tentang Isra dan Mi'raj. Mu'tazilah menolak hadis Isa ibnu Maryam belum meninggal dunia. Mu'tazilah menolak hadis tentang Dajjal. Mu'tazilah menolak bahwa surga dan neraka itu apa? Kekal. Mereka menolak itu. Nah, ini menunjukkan kesesatan mereka. Padahal tidak semua perkara agama bisa dicerna dengan akal manusia. Taib. Summa qala hafidhahullah ta'ala. Kemudian penulis ini berkata, hukmul masih alal khuffaini. Apa hukumnya mengusap di atas dua sepatu itu? Al-masu alal khuffaini jaizun wa tahqiqu anna al-afdala fi kulli ahadin bihasbi qadamihi fal afdalu lalabisatul khuffi lilabisatil khuffi antamsa alaihima wa la tanza'ahuma iktidaan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa liman qadamaha maksufatani al-ghuslu fala tataharra nafsul kuffaini litamsi alaihima wa la tataharra naz'ahuma fil maddati litaghsili rijlaiha. Silakan dibaca ummahat terjemahnya. Bagi orang yang mengenakan khuf dianjurkan mengusapnya dan tidak perlu melepasnya karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai situ dulu. Sampai situ. Wal afdal, yang utama kata beliau, lila bisatil khuffi, bagi mereka yang pakai sepatu antam sah alaihima, jangan dilepas, tapi usaplah sepatunya itu. Ibu-ibu kalau sudah pakai kaos kaki, yang paling afdal baginya tetap mengusap apa? Di atas kaos kakinya. Wala tanzahuma, jangan dilepaskan sepatu atau kaos kakinya itu. Kenapa? Iktidaan, dalam rangka meniti jejaknya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lanjutkan. Sedangkan bagi orang yang tidak mengenakan khuf, hendaklah ia membasuhnya dan tidak bersikeras menggunakannya agar segera dapat mengusapnya. Begitu pula orang yang mengenakan khuf hendaknya tidak
Sahih. Waliman qadama maksufatani, barang siapa yang dua kakinya tersingkap, maksudnya tidak pakai sepatu, al-ghuslu, lebih afdal baginya adalah mencucinya. Fala tataharra labsal khufaini litamsi alaihima. Janganlah orang yang sepatu, bagian kakinya terlihat, lalu dia pakai sepatu dulu baru wudu. Salah. Sebaliknya juga tidak boleh seorang yang sudah memakai sepatu kemudian dia melepasnya lalu mencuci dua kakinya, karena ini talbisnya iblis, tipu dayanya iblis. Sikap ini namanya ghulu, melampaui batas. Sementara Nabi mengatakan la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap melampaui batas dalam urusan agama kalian. Tidak boleh memperberat diri sendiri. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin bagi kalian untuk melakukan perkara agama ini yang mudah. Allah ingin memudahkan kalian dalam urusan agama. Maka kalau ibu-ibu pakai kaos kaki kemudian dilepas dulu ketika mau wudu, itu justru terkena talbisnya iblis, terkena tipu dayanya iblis. Perasaan seolah-olah nggak mantep kalau nggak dicuci kakinya, perasaan seolah-olah kalau nggak dilepas kaos kakinya itu tidak sempurna atau tidak afdol. Begitu ibu-ibu ya. Nah, itu tipu dayanya iblis. Justru ketika kita mengenakannya sepatu kaos kaki lalu mengamalkan sunnah Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, bila kalian benar mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menyebutkan kullu ummati, setiap umatku itu dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Kila wa may ya'ba, apa ada orang yang enggan masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mengikuti aku, mentaati aku, yakni mencontoh sunnah Nabi akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan sesungguhnya orang yang durhaka kepadaku dialah yang enggan masuk ke dalam surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ibunda surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan dalam masalah ibu-ibu, kalau sudah pakai kaos kaki jangan dilepas lagi. Kalau mau wudu cukup diusap di bagian atasnya saja. Ya? Mukim dan safar. Tadi sudah kita sebutkan di awal toh. Nah, kita ulangi lagi kalau gitu. Ada dalam buku Anda itu tadi penjelasan dari beliau yang menyebutkan perbuatan tersebut dilakukan bagi Anda baik dalam kondisi safar, rakhasa lahumul mas'al khuffaini, diberikan rukhsah bagimu untuk mengusap khuf itu, badalu ghusli rijlaini fil wudu, sebagai pengganti mencuci dua kaki ketika berwudu, fi safari awil hadar, baik engkau dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim. Jadi walaupun ibu-ibu mukim ini berangkat dari rumah sudah wudu toh, ibu pakai kaos kaki, lalu datang ke pondok Madita, lalu kemudian mungkin berhadas kecil, ingin berwudu sahih, jangan dilepas kaos kakinya, cukup diusap di bagian kaos kaki tadi itu. Kalau seharusnya mencuci kakinya, diucap pada bagian kaos kakinya itu tadi. Fahim tunna? Itu berlaku dengan beberapa syarat. Kata beliau, wa yustaratu li jawazil masi alaihi man talbisaihima ala wudu'in. Disyaratkan untuk mengusap di atas dua khuf itu dua syarat. Atau kata beliau, ketika mengenakannya itu dalam kondisi sedang berwudu. Dalam kondisi suci, sudah berwudu. Sudah wudu, dia pakai kaos kaki. Dalilnya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dalam sebuah perjalanan. Fa afraghtu alaihi minal idawati fa ghassala wajhahu wa dhira'ai wa masa bi ra'si. Lalu aku sodorkan kepada beliau satu tempayan air. Beliau cuci wajahnya ketika berwudu, mencuci dua lengannya dan mengusap kepalanya. Summa awaitu li anzi'a khufai. Lalu aku bungkukkan tubuhku untuk melepaskan sepatunya. Faqala, kata beliau, da'huma,
biarkan saja dua sepatu itu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku mengenakan dua sepatu itu dalam kondisi sudah suci. Famasa alaihima, maksudnya dua kakinya suci. Famasa alaihima kata muhirah, lalu aku lihat Nabi cuma mengusap di atas dua sepatu itu. Berarti syarat pertama dia harus suci dulu. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Faidah, ada faidah Ibu sekalian. La yustaratu an yakuna al-jawrab alladhi tamsahina alaihi sakhinan. Fayajuzu al-mas'u 'ala al-jawrabi ar-raqiqa. Bal walladhi bihi khuruqun kama raja'u Syekhul Islam haitsu la yustaratu lil mas'i an yakuna al-mamsu' alaihi satiran li mahallil fardhi. Wastiratu hadhihi syurut tanaqud maqsud syari' min at-tawsi'ati bitadyiqi wal haraji wallahu a'lam. Faedah bacakan Ibu, tidak disyaratkan. Baca faedahnya. Tidak disyaratkan. Bukan tidak disyariatkan, tidak disyaratkan. Bagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan barang yang akan diusap, sepatu, kaos kaki atau sandal, tidak disyaratkan harus menutupi seluruh bagian kaki yang harus diusap. Jika disyaratkan harus menutupi seluruh kaki, maka keringanan yang bertujuan memberi kelonggaran tidak terwujud, bahkan hanya membasmi. Sahih. Jadi kan ucapan Syekhul Islam, haitsu la yustaratu lil mas'i an yakuna al-mamsuh, di mana beliau menyebutkan tidak disyaratkan dalam mengusap itu hanya pada bagian, tidak disyaratkan pada bagian yang diusap itu harus tertutup seluruhnya, enggak. Bahkan kalau robek boleh. Dahulu ada seorang sahabat yang sepatunya itu bolong. Sahabat itu Masya Allah ya, zuhud, sampai sepatunya itu berlobang, ditembel yang kanan berlobang, di sebelah kirinya ditembel kanan dan kirinya, di bagian bawahnya yang lubang. Sampai seorang sahabat yang lain melihat, apa sepatumu di bagian depannya tidak bisa ditembel, karena ketika ditembel kanan kiri bagian depannya itu membuka gitu. Ditembel lagi oleh beliau. Lalu beliau mengusap sepatu itu. Nah, kalau seandainya disyaratkan harus menutupi seluruh bagian kaki, tentu para sahabat tidak akan mengusapnya. Lebih daripada itu, tidak sesuai dengan tujuan syariat, di mana memberi keringanan, mengangkat kesempitan atau sesuatu yang memberatkan bagi umatnya. Wallahu alam, jadi pendapat yang benar, nggak apa-apa walaupun cuma tertutup pada bagian punggungnya, jarinya kelihatan, tumitnya kelihatan, diusap saja. Nah, ibu, kalau di rumah misalnya pakai sendal rumah ya, sendal rumah Bu ya, sendal jepit itu, ya udah, kalau memang kemana-mana dipakai, di saat mau wudu diusap saja, tidak harus dilepas. Ini penjelasan dari para ulama kita. Sekali lagi, tidak bisa diukur pakai apa? Akal. Karena demikianlah syariat. Kemudian mahalul masih wa sifatuhu aina tamsahina minal khufi awil jawrab. Bagian mana yang diusap dan tata caranya. Bagian mana yang diusap dari sepatu dan kaos kaki itu? Al-mahalul masyru'u fil masih wa zahirul huffi laisa batini. Ini penting. Tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian punggungnya. Punggung dari sepatu itu, bukan pada bagian batinnya yang tertutup, bawahnya bukan. Liqauli Ali bin Abi Thalib, berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kana ad-dinu bir-ra'yi, andai agama itu takaran benarnya adalah akal, lakana asfalul khuffi, niscaya bagian bawah sepatu itu aula bil masih lebih pantas untuk diusap min a'lahu, dibandingkan bagian atasnya. Laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yamsah, beliau mengusap ala zahiri khufaihi,
di atas bagian punggung dua sepatunya. Akhrajahu Abu Daud dari Kundi Al-Baihaqi wa Shahu Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Talkhis. Disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhis juz 2 halaman 392. Walhasil ibu sekalian, tegas sekali menunjukkan bagian punggung. Bagaimana bagian tumit? Tidak. Kalau sepatunya panjang Ustaz sampai ke betis, apakah diusap dari ujung sepatu sampai ke atas? Juga tidak, cuman diusap pada bagian. Tapi kata para ulama seperti Imam Al-Utsaimin menyebutkan boleh kalau mau mengusap seluruh bagian atas. Seluruh bagian atas boleh diusap. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, amma sifatul mashi. Adapun cara mengusapnya, fa ba'da an tutammi wudu'aka, setelah Anda wahai saudariku menyempurnakan wudu'mu, maksudnya sampai mengusap kepala dan telinga, wa talbasil khuffi, sementara engkau mengenakan sepatumu, awil jawrab atau kaos kakimu, fama alaika kullama aratil wudu' illa an tamsahi biyadiki ba'da balahal bil ma' ala dhairil khuffi awil jawrabi badalan min ghusli rijlaini. Ketika engkau berwudu mau mencuci bagian dua kakimu, usaplah dengan tanganmu yang di bagian telapak tangannya telah dibasahi oleh air, bagian punggungnya khuf maupun bagian punggungnya jawrabmu, sebagai pengganti mencuci dua kakimu. Jadi yang menempel saja. Bagaimana cara mengusapnya Ibu? Kalau ini kaki dari depan sekali aja, satunya lagi dari depan, ini kaki sekali aja. Jadi bukan ambil air bukan seperti itu, tapi dari depan ke belakang satu kali. Fahim tuh? Nah, tangan kanan untuk kaki kanan, tangan kiri untuk kaki yang kiri. Paham? Nah, apakah bersamaan ataukah mendahulukan yang kanan? Khilaf para ulama. Jumhur ulama berpendapat masing-masingnya bersamaan. Jadi kalau ini kaki itu diusap bareng-bareng, sekali aja ke atas. Imam Ahmad berpendapat dahulukan yang kanan karena keumuman hadis Nabi yang dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun. Nabi itu menyukai segala sesuatu dimulai dengan yang kanan. Fi kulli sya'ni, dalam setiap keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini pilih yang mudah bagi Anda. Kemudian tauqitul masih. Nah, ini yang kedua. Hal kedua yang perlu diperhatikan, waktu mengusap. Batas waktunya sampai kapan? Wa yajuzu laki an tamsahi al-khuffi awil jawrabi kullama aratil wudu'a limaddati yaumin wa lailatin yabda'u hisabuha min awwali masi ba'dal hadas. Ingat, yang ini perlu digarisatasi karena ada khilaf. Boleh bagimu mengusap di atas khuf atau jawrab. Apa jawrab ummahat? Ya, supaya nggak diulang lagi kaos tadi ya. Kita sebut apa? Ketika Anda ingin berwudu, lama waktunya itu sehari semalam. Dimulai penghitungannya sejak Anda pertama kali mengusap setelah berhadas. Paham Ibu? Hari ini Ibu berwudu, lalu pakai kaos kaki. Kemudian setelah Ibu memakai kaos kaki itu buang air kecil atau buang angin. Lalu Ibu berwudu, usap bagian khufnya. Itu terhitung awal Anda mulai menggunakan, awal Anda mulai diberi keringanan untuk seterusnya mengusap di atas khuf. Tapi batasnya sehari semalam, 24 jam. Kalau ibu-ibu dari zuhur, kembalinya sampai kapan? Zuhur esok hari. Kalau ibu mulainya ba'da duha atau ketika duha, berarti duha esok hari. Atau dengan kata lain berapa jam? 24 jam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagian ulama seperti Imam Malik berpendapat tidak. Sehari semalam itu maksudnya kalau siang itu ditandai dengan terbitnya matahari, dan kalau malam ditandai dengan tenggelamnya
maka disebut sehari semalam. Walaupun ibu baru mengusapnya ketika menjelang maghrib atau asar, nanti datang waktu pagi di esok hari sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku lagi. 24 jam, tapi sehari semalam. Ikhtiyatan, kehati-hatian, ya kita lakukan hal yang demikian itu. Tapi jumhur berpendapat, dan ini yang dipilih oleh mazhab Imam Syafi'i, dan ini yang dikuatkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu menghitungnya sejak apa? Sejak dia mengusap pertama kali setelah berhadas. Hada idza kunti muqimah. Ini kalau Anda dalam kondisi mukim. Mukim artinya tidak safar di kampung Anda gitu. Kampung yang disebut dengan kampung kita itu mana tahu? Fi buldiki, di negerimu. Mana sih yang disebut dengan negeri itu? Ibu-ibu negerinya mana? Balikpapan atau Jawa? Kalau ibu-ibu pulang ke Jawa, kampungnya yang mana? Negerinya ibu yang mana? Ibu lahirnya misalnya di Jawa Tengah, di Jogja begitu. Pulang ke Jogja. Nah, kampungnya yang mana? Jogja atau Balikpapan? Yang ada Indonesia itu tidak salah lagi, sahih, la syakka, tidak ragu lagi. Baik, kampungnya tapi ibu mana? Yang ada di KTP? Nah, kalau KTP-nya 2, kalau KTP-nya 3 gimana ibu? Atau KTP-nya 4? Jadi mana ibu mukimnya? Disebut mukim itu tempat di mana dia bersama dengan istrinya atau keluarganya, atau dia memperoleh pekerjaannya. Jadi kalau ibu misalnya di sini bersama suaminya, yaitu mukimnya. Oke? Kalau ibu punya 2 rumah, maka di mana ibu tinggal selama ini? Di situ tempat Anda mukim. Ibu punya di Jawa, ibu punya di Balikpapan, tapi ibu tinggal domisili di Balikpapan. Itulah tempat Anda mukim. Kalau Anda pergi ke Jogja misalnya, hukumnya sebagai apa? Musafir. Hukumnya musafir. Fahim tunna? Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Lalu kata beliau selanjutnya, amma idza kunti musafiratun. Adapun bila Anda dalam kondisi safar, falakil mas'u limaddati salasati ayyamin. Walayaliha. Berarti masa tenggang bagi Anda untuk diperbolehkannya mengusap khuf atau jawrab itu lamanya 3 hari 3 malam. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi. Rasulullah telah menjadikan rukhsah bagi orang yang safar, waktunya 3 hari 3 malam untuk mengusap khuf. Sehari semalam bagi orang yang mukim. Akhrajahu Muslim wa Nasa'i. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Nah, kemudian kalau gitu masih mata la yasihul mas. Kapan dianggap mengusap itu tidak sah lagi? Kata beliau, yubtilul masu bi ahadil umuril atiyah. Batalnya mengusap, hilangnya keringanan mengusap ini karena beberapa perkara. Awalan, pertama al-janabah. Junub nggak boleh mengusap khuf lagi. Kalau junub wajib dilepas sepatunya. Karena nggak mungkin mandi pakai apa? Sepatu atau kaos kaki deh. Kecuali kalau mau disebut jununah atau majnunah. Faidah majnunah tahu ya Bu ya? Alhamdulillah sudah hafal bahasa Arab majnunah ya. Faidah asabatki janabatun min ikhtilamin aw jima'in wajaba naz'il khuffaini aw al-jawrabaini lil-ightisali wa la khilafa fi hada. Bila menimpa dirimu junub, mungkin karena sebab mimpi. Apakah mungkin wanita itu junub karena sebab mimpi? Al-jawab, nah, memungkinkan. Karena ada seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah seorang wanita itu harus mandi karena sebab mimpi?
Kata Nabi, "Na'am." Iya. Idza ra'atil ma, kalau dia melihat adanya air. Bukan air untuk mandi, tapi air yang datang darinya. Itu membuktikan bahwa wanita yang bermimpi lalu dia mengeluarkan air wajib mandi. Atau karena sebab jima, wajib melepaskan 2 sepatunya dan 2 kaos kakinya untuk mandi. Tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Yang kedua, inqidhaul maddah. Mengusap sepatu tidak berlaku lagi atau batal kalau sudah habis waktu masa tenggangnya itu. Fa'idan qadati maddatul maskhi wajib naz'il khuffi awil jawrabi idza aradti al-wudu'a ba'da dzalik. Bila telah habis waktunya dari mengusap khuf yang telah ditentukan oleh syariat, lalu Anda ingin berwudu kembali setelah beradas, wajib melepas sepatu, melepas kaos kakinya. Nah, setelah itu berlaku lagi. Jadi Ibu misalnya mungkin berlaku sehari semalam, kemudian sudah habis waktunya Anda melepas kaos kaki, mandi sebagainya, kemudian wudu lagi, pakai lagi kaos kakinya, berlaku lagi pada hari yang berikutnya. Fahim tunna? Baik, kembali. Yang ketiga, naz'ul mamsukh alaihi. Menjadi hilang rukhsah itu kalau seseorang sudah melepas sepatu atau kaos kakinya. Kalau seseorang sudah melepas sepatu atau kaos kakinya, hilang sudah rukhsahnya itu. Idza naza'til khuffaini, bila Anda mencabut atau melepas sepatu Anda, awil jawrabaini atau kaos kaki Anda, ba'da intiqadi wudu'ika, setelah batalnya wudu Anda, fala yasihhu an tamsahi alaihi, enggak salah lagi kalau Anda mengusap di atas keduanya. Ba'da dzalik, setelah itu, illa idza tawaddati summa labastihima, kecuali engkau berwudu, setelah itu kalau engkau pakai lagi sepatunya, nanti kalau buang angin lagi berlaku lagi hukumnya. Timbul muskilah, bagaimana kalau menggabungkan keduanya, Bu? Ya kaos kaki ya juga sepatu, seperti ibu-ibu. Kaos kaki dipakai, sudah itu pakai sepatu lagi. Lalu di majelis ini nggak mungkin ibu pakai apa? Sepatu dilepas. Berlaku nggak hukumnya, Ibu? Berlaku nggak, Ibu, hukum mengusap? Masih berlaku. Karena bagian kakinya masih tertutup oleh apa? Kaos kaki. Cuma yang nggak boleh ibu ambil sepatu dulu baru wudhu, itu nggak boleh. Yang udah pakai kaos kaki, kemudian ambil sepatu dulu baru wudhu, tidak boleh. Tapi adalah dia berwudhu mengusap di atas kaos kakinya itu. Fawaidun, ada beberapa faedah. Awalan, yang pertama, idan qadatil maddah awin nazatil jawraba wa anti mazalati ala wudu'iki fayajuzu laki an tusalli ma syi'ti bihadzal wudu' lianna hadza la yanqidu kama qala Syekhul Islami fil ikhtiyarat. Bila Anda habis waktunya, tapi bila Anda habis waktu masa tenggangnya, atau Anda melepaskan kaos kaki dan sepatu Anda sementara Anda tetap dalam kondisi suci. Faham maksudnya, Ibu? Ibu belum batal, lalu ibu masuk ke dalam rumah, dilepas kaos kakinya dalam kondisi masih berwudu, belum batal. Boleh bagi Anda untuk sholat masih sesuai dengan apa yang Anda inginkan dalam kondisi wudu yang masih ada pada diri Anda ini, karena dia tidak batal wudunya, hanya karena sebab melepas apa? Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ikhtiyar. Fahim, Don? Ini ada isyarat. Dengan demikian sholat pakai kaos kaki nggak wajib bagi ibu-ibu. Saya ulangi, ibu-ibu kalau sholat nggak wajib pakai, tapi yang wajib menutup aurat. Faham nggak itu? Wajib menutup aurat, tapi tidak wajib memakai kaos kaki. Mungkin nggak menutup aurat tanpa memakai kaos kaki? Nah, memungkinkan ya. Ibu mungkin pakai sarung yang panjang gitu sampai menutup pada bagian
telapak kakinya, tidak masalah sholat dengan yang seperti itu. Kebalikannya, kalau ibu-ibu sholat pakai kaos kaki, tapi dasternya cuma sampai setengah betis, boleh nggak? Dasternya setengah betis, kemudian pakai kaos kaki setengah betis gitu. Kaos kaki bola biasanya gitu ya. Nah, misalnya begitu, boleh nggak sholat dengan begitu? Kenapa nggak boleh? Karena tidak memenuhi syarat menutup aurat. Berarti sepakat ibu-ibu bahwa telapak kaki adalah aurat. Wajib bagi ibu-ibu menutup telapak kakinya dengan sesuatu. Ustaz, kalau misalnya garis kita sebatas mata kaki, terus kita pakai kaos kaki, itu sholat Enggak apa-apa, sah sholatnya. Sah, kalian termasuk perkara yang ma'dzur bagi seorang wanita selama bajunya dasarnya sampai apa? Telapak kaki atau mata kakinya. Sah sholatnya, enggak masalah. Nah, demikian. Paham tuh? Baik, berikutnya. Wala yalzimu qinda dzalika an taghsili rijlaiki qabla shalah, dan tidak wajib bagimu untuk mencuci dua kakimu dulu sebelum sholat, enggak. Langsung sholat saja tidak ada masalah. Karena memang wudhunya belum batal. Yang kedua, idza labasti jawrabaini ala taharatin summa masahti alaihima wa nazatil a'la ba'dal masi jaza'an takmili maddatal maski bil masi alal asfali li'annahu yusaddiqu alaihi annaki adkhalti rijlaiki tahirataini. Terjemahkan ibu. Bila engkau mengenakan dua kaos kaki, jika engkau mengenakan dua kaos kaki dalam keadaan suci, kemudian engkau mengusapnya dan melepas bagian atasnya, setelah mengusap, maka engkau tetap boleh menyempurnakan batas waktu yang ditetapkan dengan cara mengusap kaos kaki bagian bawah. Hal ini dibolehkan karena engkau mengenakan dua kaos kaki tersebut dalam keadaan suci. Ya, fahim maksudnya ibu sampai di sini? Jadi maksudnya wanita biasa menggunakan kaos kaki yang pertama, kaos kaki yang sampai pada bagian kebetisnya. Bagian pertama sampai mata kaki. Kemudian dia pakai kaos kaki lagi sampai pada bagian apa namanya bu ya? Seperti kalau yang dipasang di lengan itu lah ibu. Itu. Jadi kadang wanita Arab demikian. Bagian itu dilepas, tapi bagian yang di bawah tidak dilepas. Nah, dalam kondisi seperti ini, hukumnya tetap seperti memakai kaos kaki. Kalau dilepas pada bagian dua kaos kakinya bu ya, manset ya tadi namanya. Yang bagian atas ini dilepas, tetap saja bagian bawah yang tertutup ini tetap boleh berlaku bagi Anda menunggu sampai habis masa tenggangnya untuk mengusap di atas dua kaos kakinya itu. Ya, terjemahkan berikutnya. Jika engkau berwudu kemudian mengenakan satu kaos kaki lalu mengusapnya sedangkan engkau belum berhadas sampai engkau mengenakan kaos kaki pasangannya, maka engkau boleh mengusapnya. Akan tetapi jika engkau mengenakan kaos kaki yang kedua setelah wudu selesai, maka engkau tidak dibolehkan mengusapnya kecuali bagian bawah. Sahih. Faham ini bu? Faham? Idza tawaddati, apabila engkau sudah berwudu, sudah wudu, walabasti jawraban wahidan, ternyata engkau baru mengenakan satu kaos kaki yang kanan saja misalnya, wa masati alaihi wa lam tukhdisi hatta labisti alaihi akhar, kemudian engkau mengusap di atas satu kaos kaki itu, Anda tidak berhadas sampai kemudian Anda memakai kaos kaki yang lainnya, yang kedua berhadas, jazalakil mas'ala ayyuhuma siti, ya tetap boleh bagimu untuk mengusap apa? Kaos kaki tersebut, nggak ada masalah. Ini nggak mudah. Pokoknya kalau ibu sudah terlanjur pakai kaos kaki yang satu, kemudian baru apa? Buang angin gitu, ya tetap boleh. Paham sih ibu? Pakai kaos kaki satu, sudah wudhu sempurna, lalu ibu pakai kaos kaki. Mau pakai kaos kaki yang kedua, buang angin. Nah ini pakai kaos kaki yang kedua, kemudian baru Anda apa? Berwudhu lagi, cukup diusap pada bagian yang atas saja. Baik. Tapi kalau misalnya belum dipakai juga,
maka sebagian ulama mengatakan untuk bagian kaki yang kiri tetap dicuci. Ngerti Bu? Barakallahu fiik. Yang ketiga, baca Ibu silakan. Anggota wudhu yang digips atau diperban disyariatkan untuk diusap. Tidak harus bersusah payah melepasnya kemudian berwudhu. Para ulama mengatakan bahkan dibiarkan saja, tidak perlu dibasuh atau diusap. Sahih. Idza kana ala hadi a'dha'il wudhu'i jabira, apabila salah satu anggota wudhu Anda itu diberi perban, jabira atau gips, fa innahu yumsahu 'alaiha, maka anggota tubuh yang diperban atau diberi gips itu diusap saja, jangan dicuci. Wala istaratu an tusaddu ala taharatin, dan tidak disyaratkan bersangatan mempersulit diri dalam masalah bersuci. Wa yubtilu hadal masu binasiha au sukutiha au bara'ati maudhiha. Bahkan gugurnya kewajiban mengusap itu kalau perbannya sudah dilepas, gipsnya sudah dilepas, sudah berpisah dari tempat asalnya, baru dicuci. Wa minal ulama man qala, sebagian ulama bahkan ada yang berpendapat bal yatruku makana wala yugsal wala yumsa. Pokoknya kalau anggota tubuh ada yang patah, misalnya tangan kanan atau tangan kiri atau yang lainnya, nasallallahu taala salam wal afiyah. Amin. Maka sebagian ulama berkata yang di perban itu enggak usah diapa-apakan. Tidak perlu diusap, juga tidak perlu dibasuh. Fahim tunna? Maka pendapat yang berhati-hati adalah mengusapnya. Diusap di bagian yang kena perban atau ditutupi dengan perban atau gips tersebut, kecuali bila dikhawatirkan basahnya air usapan itu pada perban membuat penyakitnya semakin parah, maka tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan. Dalilnya adalah ucapan Nabi SAW tentang seorang yang mandi karena junub dan kepalanya luka. Di saat dia mandi, dia meninggal dunia. Nabi mengingatkan, seharusnya bagi orang itu cukup fa'alai ayyaghsila, fa'alai ayyamsaha. Harusnya dia itu cuma mengusap bagian lukanya saja atau mencuci yang tidak terkena luka. Jadi dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Kalau itu dikhawatirkan menimbulkan mudarat. Islam punya kaidah yang tinggi, la darar wala, enggak boleh merusak diri sendiri dan juga tidak boleh merusak orang lain. 4. Mengusap kerudung untuk wanita. Syekhul Islam dalam 21 ayat 218 berkata, apabila seorang wanita khawatir akan berhenti atau selainnya, dia boleh mengusap kerudungnya jika berwudu. Syaratnya telah dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, dianjurkan juga mengusap sebagian rambutnya. Tetapi jika tidak ada alasan untuk mengusap kerudung, maka para ulama berbeda pendapat. Nah, kata beliau, masul mar'ati al-khimar, wanita boleh mengusap di atas khimar. Apa khimar? Kerudung yang ibu pakai menutup kepala itu namanya khimar. Kalau jilbab, apa jilbab? Apa jilbab, Bu? Jilbab itu apa? Jilbab kain yang menutupi aurat seorang wanita. Berarti gabungan dari seluruh pakaian yang Anda pakai itu yang disebut dengan jilbab. Baik. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-21 halaman 218 menyebutkan in khafatal mar'atu minal burdi wa nahwi. Bila seorang wanita itu khawatir, takut karena dingin atau yang semisalnya, masa ala khimaria, dia boleh cukup mengusap di atas kerudungnya saja. Fa inna Ummu Salamah, karena Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah, Bu? Siapa Ummu Salamah? Istri Rasulullah SAW. Karena tamsau ala khimaria, beliau dulu mengusap di atas kerudungnya saja. Wayan bagi antam sama ada ba'di syariha, dan seharusnya bila memungkinkan dia mengusap sebagian dari apa? Rambutnya. Wa amma idza lam yakun biha haja ila dzalik. Wa amma idza lam yakun biha hajatun ila dzalik fa fi nizaa'un bainal ulama.
Adapun bila tidak dijumpai adanya hajat untuk yang demikian itu yang nggak perlu. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Maksudnya kalau mengusap khimar itu tidak ada alasan yang syar'i, nggak boleh. Dan ada khilaf para ulama. Kita katakan termasuk alasan syar'i ketika ibu-ibu berwudu di hadapan para lelaki yang bukan mahram. Ini termasuk wudu syar'i. Qultu, berkata Abu Malik, silakan dibaca. Saya katakan jumhur ulama berpendapat bahwa ia tidak boleh mengusapnya dan Al-Hasan Al-Basri membolehkannya. Demikian pula yang dikatakan oleh mazhab Hambali karena tidak ada dalil yang melarangnya. Secara zahir mengusap kerudung ini dibolehkan karena dikiaskan dengan mengusap korban pada laki-laki. Akan tetapi untuk laki-lakian hendaklah ia mengusap kerudung ini diikuti dengan mengusap seluruh rambut bagian tubuh. Baik. Untuk yang kita sebutkan ini pendapat penulis. Pendapat penulis Fiqh Sunnah mengatakan manahul jumhur. Jumhur ulama menolak mengusap di atas kerudung. Wa ajazul Hasan Al-Basri, tapi Imam Hasan Al-Basri membolehkannya. Wa huwa qaulu indal Hanabilah, dan ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Hambali. Wala yasihu dalil alal man'i, karena enggak sah dalil yang melarangnya. Fadhail, bahkan dohirnya al-jawaz, justru membolehkannya. Kiasan sebagai bentuk kias ala masgi alal imamah, di mana para lelaki boleh mengusap apa? Imamah. Apa imamah itu, Ibu? Surban. Lakin al-akhwat, nah ini kata-kata beliau, tapi untuk kehati-hatian antam sahi, agar anda para wanita mengusap ma'al khimari, bersama dengan kerudung anda itu muqaddama ra'siha, bagian depan apa? Bagian depan kepala anda, ini ubun-ubun. Wallahu a'lam. Jadi kalau memungkinkan ibu masukkan tangannya, diusap ubun-ubunnya, kemudian diusap ke belakang, kemudian ke depan lagi. Fahim tuh? Kata imamah berpendapat dari depan ke belakang saja, satu kali saja. Seperti Nabi mengusap imamah dari depan ke belakang, tidak ke depan lagi. Fahim tuh? Baik. Tanbih, catatan. La yustaratu lil masi al khimari tawqitun wa la tahdidun li maddatil masi li adami sihatil qiyas al khufaini wa li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad masa al imamati wal khimari wa lam yuqatu fi dhalika waqtan. Beliau mengatakan wa lam yuqitu fi dhalika waqtan. Tidak disyaratkan mengusap di atas kerudung itu ada batasan waktu, enggak ada. Tidak ada penjelasan batas lamanya mengusap bagian atas sebuah kerudung, karena memang tidak ada nas yang bisa digunakan sebagai kias. Nggak benar kalau kiasnya dengan sepatu. Nabi SAW beliau telah mengusap imamah, tapi beliau tidak mau memberikan batas waktu seperti mengusap apa? Sepatu dan kaos. Jadi kalau ibu misalnya pakai kerudung sehari semalam, 3 hari 3 malam, 4 hari, nggak masalah mengusap bagian itu, sekali lagi kalau memang ada hajat yang syar'i. Ya kalau tidak ya tidak. Misalnya ibunda dalam kondisi ikhram dengan jumlah manusia yang banyak, ya sulit menahan buang angin kan gitu Bu ya. Kentut, kemudian nggak memungkinkan berwudu di depan mereka dengan membuka jilbab, maka boleh diusap depan, kemudian diusap sampai ke belakang. Di atas kepala apa? Nah, di atas apa? Kerudung anda itu. Fahim tunna? Baik, intah. Sampai di sini pasal yang baru tentang mandi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.